Beberapa minggu kemarin aku dengar banyak berita seliweran tentang ibu rumah tangga yang ingin melemparkan bayinya ke jalan kereta api. Nah, dari situ aku sedikit flashback tentang beberapa tahun lalu ketika aku pertama kali menjadi seorang ibu. Lalu banyak sekali berita-berita yang mengatasnamakan seorang ibu rumah tangga. Ada juga ibu rumah tangga yang dibunuh oleh suaminya sendiri di depan kedua anaknya. Dan juga beberapa bulan lalu ada seorang ibu rumah tangga yang dibunuh dan ditinggalkan oleh suaminya dengan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Itu membuat hati saya sangat perih dan membuat saya trauma dengan berita-berita ibu rumah tangga. Nah, jadi apa kabar kalian? Saya seorang ibu rumah tangga dan saya ingin bercerita tentang diri saya. Jadi ketika itu saya flashback tentang beberapa tahun lalu ketika saya habis melahirkan, dan rasanya tuh masih trauma sampai sekarang. Semua orang mengalami hal yang berbeda, namun aku masih mengalami trauma. Tentu semua orang dalam hidupnya pernah mengalami stres, dan juga setiap masalah dalam hidup akan selalu ada. Namun di aku ini mungkin berbeda. Jadi aku mengalami stres yang berkepanjangan dan aku mengalami emosional yang tidak stabil. Keadaan ini aku sadari setelah aku bekerja di suatu tempat dan aku mengalami banyak tekanan, sehingga aku merasa aku itu depresi dan aku merasa sendirian. Waktu itu tahun 2018. Tahun 2018 aku ngontrak sendiri dan aku menjalani keseharian sendiri. Jadi aku di situ ada sedikit depresi dan lalu aku resign dari tempat kerjaku. Tahun 2018 itu aku belum menikah, dan itu pertama kalinya aku menyadari bahwa aku mempunyai kelainan mood emosional dan aku seperti mempunyai depresi. Setelah itu aku cek di Google, tapi aku tidak mau mendiagnosa diri aku sendiri bahwa aku mempunyai gangguan mental ini ataupun apa. Jujur, aku pengen banget pergi ke tenaga medis, entah itu psikolog ataupun psikiater. Namun mungkin ini terkendala oleh biaya. Maka dari situ aku sedang sedikit-sedikit berjuang di YouTube ini supaya aku mendapatkan sedikit rezeki dan aku berkesempatan untuk pergi ke tenaga medis. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang ada di YouTube yang sudah membantu menonton video saya. Semoga kalian juga terhibur dan menikmati video saya. Kita lanjut lagi. Jadi singkat cerita, di tahun 2020 aku memutuskan untuk menikah, dan di akhir tahun itu aku mempunyai anak. Nggak sampai situ, stres aku itu berkepanjangan sampai aku mempunyai anak, dan sampai sekarang usia anak aku itu 3 tahun dan aku mempunyai emosional yang tidak stabil banget. Seorang ibu itu tidak ingin melukai anaknya, namun pasti seorang ibu itu pernah lupa ataupun kelepasan memarahi anak, memukul anak. Itu yang sekarang menjadi stres yang terberatku. Dan juga aku seperti mempunyai inner child. Kalau kalian gak tahu inner child, kalian bisa googling apa itu. Dan itu tuh trauma masa kecil. Jadi aku tuh seolah-olah melampiaskan trauma masa kecilku ke anakku itu. Jadi emang setiap orang tua itu gak ada yang sempurna, termasuk aku dan orang tuaku. Jadi aku ingin
memutus rantai inner child itu dan tidak melanjutkannya kepada anakku. Namun ini benar-benar sulit. Jadi aku tetap saja melakukan kesalahan-kesalahan yang seorang ibu itu tidak harus lakukan, memukul, memarahi. Itu membuat aku terluka. Setelah aku melakukan memukul atau memarahi anak, lalu aku menjadi depresi dan aku bisa diam di kamar. Aku memikirkan hal itu, merasa bersalah, dan aku merasa gak berguna. Aku semakin stres, semakin depresi, dan aku semakin butuh pertolongan. Maka dari itu aku butuh bantuan kalian semua. Entah itu bentuk bantuan apapun, aku sangat membutuhkannya. Jadi aku seorang ibu rumah tangga, aku merasa sendirian dan aku membutuhkan bantuan. Kalau kalian mengulurkan tangan untuk aku, itu terima kasih sekali. Dengan menonton video ini adalah salah satu bentuk bantuan kalian.